Setelah berminggu-minggu lamanya, akhirnya ada angin segar bagi para nelayan Muara Angke. Kemacetan horor yang melumpuhkan urat nadi ekonomi pesisir ini akhirnya mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjanjikan perizinan kapal yang selama ini menjadi momok bagi nelayan ditargetkan harus rampung dalam waktu maksimal 1 minggu. Percepatan administrasi ini diharapkan dapat segera mengurai penumpukan kapal yang sudah melebihi 2 kali lipat kapasitas dermaga sejak akhir Desember lalu. Saya sudah minta ke Dirjen Tangkap, tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat. Bagusnya kalau ada yang ngatur sih dari pemerintah itu. Kalau nggak ada yang ngatur kan susah. Ya, dermaga Muara Angke, tempat yang seharusnya menjadi gerbang rezeki, sempat berubah menjadi labirin yang menyesakkan. Ribuan kapal datang bersamaan untuk berlindung dari cuaca buruk, sekaligus mengurus izin akhir tahun yang membuat Pelabuhan Perikanan Nelayan atau PPN Muara Angke meledak melampaui batasnya. Ya biasanya nggak kayak gini, paling 20 hari istirahat, 20 hari coba ngisi minyak lagi, berangkat lagi. Ini udah 1,5 bulan. Iya ini mah, udah hampir 2 bulan mungkin sampai berangkat 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya udah total nggak kerja. Menurut peraturan, kapal dengan bobot lebih dari 5 gross ton wajib memperbarui persetujuan berlayar dan izin penangkapan setiap akhir tahun. Dari kapasitas ideal 500 unit, jumlah kapal yang terdata bersandar mencapai lebih dari 1.200 unit. Kapal-kapal ini saling mengunci, membuat mobilitas di dalam dermaga lumpuh total. Dan ketika memaksa masuk, tak jarang gesekan terjadi antara satu kapal dengan lainnya. Bahkan masuk pelabuhan yang biasanya 2 jam, kini bisa memakan 2 hari hanya untuk parkir. Banyak ya nggak sanggupnya kapalnya tuh, kita takutnya terlalu memaksain pengen masuk tuh. Cepat. Padahal kapal udah penuh, tetap aja didorong. Pakai kapal lagi. Apalagi kapal yang gede-gede yang meroket tuh. Yang macet tuh. Kalau gede begitu masuk, ada lampu-lampu pecah. Di sejumlah titik, banyak kapal ditinggal begitu saja oleh pemiliknya dalam kondisi kosong. Para nelayan yang sudah putus asa menunggu kemacetan terurai, memilih untuk pulang ke kampung halaman. Kapal mau ganti surat semua kan. Dari kapal kan takutnya ada di laut ada hal-hal yang polisi yang ini kan suratnya kan mati. Dari kapal pada masuk gua, pada masuk kan jagat Sulawesi Barat. Jadi ombak besar, angin kenceng. Jadi kita kerja juga nggak bisa. Jadi ulah daripada itu masuk aja lah, kata bosnya masuk katanya. Dengan kondisi kapal yang saling mengunci, resiko kebakaran menjadi momok yang menakutkan. Jika satu kapal terbakar, maka ribuan kapal lainnya tak akan punya jalan untuk menyelamatkan diri. Udah paling padat kemarin tuh, padat. Ini kan sekarang agak longgaran dikit. Kalau kemarin mah udah parah padatnya tuh. Takutnya kita kan takut nggak dijaga, takut ada kebakaran. Mungkin kapal segini kena semua. Iya nggak bisa kemana-mana lah. Di saat otoritas pelabuhan tak nampak di lapangan, para nelayan dan anak buah kapal lah yang terpaksa mengambil alih peran sebagai navigator dadakan. Salah satunya adalah Ramadan. Ia sengaja dipanggil dari Pelabuhan Muara Baru oleh rekan-rekannya hanya untuk membantu mengarahkan kapal. Waduh, emang kalau di sini gimana ya? Adu tegang urat di sini soalnya. Siapa yang uratnya paling tegang dia yang menang. Soalnya di sini nggak ada peraturannya, mau masuk apa enggak terserah. Apa masalah parkirnya juga asal-asalan. Gitu sudah nyampe mau parkir enggak. Ya, tanpa komando yang jelas, area sandar Muara Angke seolah berada dalam hukum rimba. Siapa yang paling keras bersuara dan nekat memaksa, dialah yang mendapat celah.
Kemarin kan polisinya ngatur juga kan, kayak enggak ini ya campur polisi perempuan yang ngatur-ngatur kan. Ada yang ngatur, cuma kayak nggak kuat. Namun, aksi tersebut tentu saja menimbulkan kerugian. Kapal-kapal yang baru saja dipersiapkan untuk melaut justru harus kembali masuk bengkel karena rusak akibat bergesekan dengan kapal lain. Terus susah lagi, paling nunggu sampai 3 hari 4 hari baru bisa masuk tuh. Itu juga sambil itu sendiri kapalnya sambil ditepet-tepetan. Senggol sampai ada yang rusak, ada yang jebol. Nih, tadi kemarin pada jebol dari sini sampai sini nih, jebol. Sekarang jebol sekarang udah hampir udah bener sih, udah diperbaiki. Habis ya perkiraannya habis puluhan sih. Puluhan sampai 20-an. Cuma buat benerin doang. Padahal cuma antri solar masuk gitu. Dalam kondisi normal, nelayan 38 tahun asal Indramayu ini hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hari untuk bersandar. Dalam waktu itu, dia menyiapkan logistik dan kembali melaut. Namun kali ini, ia sudah tertahan lebih dari 50 hari di dermaga. Selama itu pula, Taufik tak bisa pulang. Ia terpaksa makan dan tidur di atas kapal yang sedang diperbaikinya. Dia tidur di kapal di sini. Di mana, Pak? Di kapal, di dalam di kapal di sini. Kalau aku tidur sini di bawah. Enggak pulang kampung, Pak? Ya pulang kampung paling kalau udah beres, paling 20 hari jaga kapal, pulang ke kampung. Ntar di kampung paling 4 hari, 5 hari, berangkat lagi. 20 tahun sudah berhadapan dengan gelombang Laut Jawa, Taufik tak pernah membayangkan akan terjebak di daratan yang justru karena kemacetan kapal. Kejadian serupa memang pernah terjadi pada tahun 2018, namun kala itu semuanya masih dalam kendali. Kapal masih bisa bergantian masuk dan keluar tanpa harus menunggu berminggu-minggu tanpa penghasilan. Apa yang terjadi di awal tahun 2026 ini adalah rekor terburuk yang pernah ia alami. Dulu nggak separah kayak ini. Dulu. Itu gimana? Dulu biasa, nggak ada longgar, masih bisa masuk aja, bisa keluar. Nggak sampai ngantri 3 hari 4 hari. Paling sehari 2 hari udah. Lama-lama 2 hari tuh bisa masuk ke tempat pengisian solar tuh. Sampai ini sampai 4 hari, 5 hari. Belum ngantri di isi waktu pengisiannya, ngantri lagi. Masih susah, ntar keluarin susah lagi. Jeritan para nelayan di Muara Angke ini pun menarik perhatian pemerintah pusat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto terjun langsung meninjau lokasi pelabuhan Muara Angke. Dari hasil tinjauan tersebut, sebuah fakta pahit terungkap. Kemacetan ini bukan semata karena faktor alam atau overkapasitas, melainkan adanya masalah besar dalam tata kelola pelabuhan, terutama segi perizinan. Proses administrasi yang tidak teratur membuat siklus keluar masuk kapal menjadi semeraut dan tak terkendali. Manajemen pengelolaan ini masih sedikit kurang baik, jadi saya kira saya sudah minta ke Dirjen Tangkap. Tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat karena ini kan bayangkan sudah beberapa ribu yang bekerja di sini dan itu adalah menggerakkan ekonomi. Ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita untuk supaya bisa terus bergerak. Tidak efisien ya untuk kapal-kapal ini untuk menurunkan barang-barangnya. Yang kedua lebih penting lagi ini bahaya, terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat. Amit-amit jangan sampai, tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya. Di tengah tudingan pembiaran dan buruknya manajemen, pihak pengelola pelabuhan akhirnya buka suara. Abdurrahman Robbani, selaku unit pelaksana teknis pusat PPN Muara Angke menyebut, pemerintah sebenarnya telah memberikan relaksasi perizinan hingga akhir Januari 2026. Namun, terbatasnya sarana komunikasi di tengah laut membuat informasi ini tak sampai ke telinga nelayan. Hal inilah yang membuat ribuan kapal memaksa masuk ke dermaga secara bersamaan karena merasa izinnya telah habis. Pada saat tahun 2025 itu sudah diadakan surat edaran bahwa surat izin berusaha yang
ada di tahun 2025 itu berlaku hingga 31 Januari di 2026. Hanya saja mungkin karena teman-teman yang sudah di laut tidak ada alat komunikasi dengan pemilik. Jadi ketika sudah masuk Januari ada yang belum terbit izin merasa izin ini terlambat. Padahal izin 2025 ini masih berlaku. Jadi ada miskomunikasi karena di laut kan mungkin media atau alat komunikasi juga terbatas. Meski begitu, Robani juga menyebut pemilik kapal juga ikut andil dalam kemacetan horor. Dermaga telah disusun dalam 5 baris dan seharusnya ditaati agar kapal yang parkir tidak memakan jalur kapal lain untuk keluar. Tapi, banyak di antara kapal justru ditinggal oleh pemilik maupun ABK dan menyulitkan untuk kapal lain lalu lalang. Artinya jika semua kita sadar dengan apa yang sudah diatur, menempatkan kapal sesuai dengan porsinya, tidak akan terjadi kepadatan seperti ini. Tapi ke depannya memang dari selama ini sudah ada giat setiap harinya ada gatur pemeriksaan kapal, tapi kadang kapal perikanan ini ketika sudah ditambatkan ditinggal, sehingga ketika kapal ini melanggar atau ketika tambatnya memang melebihi alur pelayaran, kita tidak bisa menggeser karena si pemiliknya tidak ada. Tetapi bagi nelayan, ketiadaan sosok pengatur tegaslah yang menjadi kunci kesemrautan parkiran kapal. Ketika semua kapal merasa harus masuk dan hanya inilah dermaga sandar satu-satunya, pemerintah dinilai harus hadir langsung di lapangan. Karena nggak ada yang ngatur. Kalau dari pemerintah ada yang ngatur penting, dari Pemda, dari Pemprov penting atau kalau ada yang ngatur. Bagusnya kalau ada yang ngatur sih dari pemerintah itu. Kalau nggak ada yang ngatur kan susah. Tapi tak bisa dipungkiri, kapasitas PPN Muara Angke memang terbilang kecil, meski menyandang sebagai salah satu yang terbesar di DKI Jakarta. Bahkan ketika 67 kapal yang tak layak beroperasi telah direlokasi, pelabuhan ini masih terasa sempit. Harusnya ya kalau bisa diperlebar, perbaikan lagi lah. Ya kurang gede, sempit, kapal terlalu banyak. Jadi kalau tahun-tahun lebaran gitu kan pada pengen pulang masuk, jadi kapal macet semua. Apalagi ini perbaikan akhir tahun kan surat mati semua CP. Dari kapal pada masuk semua, nggak masuk takut ada polisi. Dari wacana yang digulirkan pemerintah, Pelabuhan Kali Adem menjadi salah satu titik relokasi agar kepadatan Muara Angke bisa diurai. Kali Adem dinilai cocok bahkan untuk menampung hingga 600 unit kapal. Sayangnya, meski telah direncanakan sejak 2019, proyek ini masih terkendala masalah pengerukan dan realisasi anggaran. Di Kali Adem ini lebih terbuka, jadi sepertinya alur keluar masuk pun lebih gampang. Namun pada saat ini kondisi di Kali Adem ini masih dalam kondisi perlu dilakukan pengerukan dengan kedalamannya yang belum cukup. Di balik sengkarut birokrasi dan miskomunikasi perizinan, ada nasib ribuan nelayan yang dipertaruhkan. Kemacetan horor di Muara Angke bukan hanya soal deretan kapal yang berhimpitan, tapi soal waktu dan modal yang terbuang sia-sia. Ya ruginya ya banyak, orang nggak melaut, tetap anak istri makan, apa kita makan tetap. Ya kalau hasil lebih dari ratusan. Lebih dari ratusan? Iya lebih. Berarti kalau kita nggak melaut, ratusan itu hilang ya Pak? Ya. Bagi nelayan seperti Taufik dan Agung, surat edaran atau janji relokasi ke Kali Adem hanyalah sekedar nina bobo. Jika kenyataannya mereka masih harus berebut parkir dan merogoh kocek jutaan rupiah hanya untuk memperbaiki lambung kapal yang rusak di dermaga. Ya maaf saya nggak bisa diwawancara, maaf Bu. Ya, untuk ini John nggak usah di ini bawa sini deh. Ya Pak, kira-kira ada nomor pihak perusahaan yang nggak bisa? ada Bu.